Ya baik, pada kesempatan ini saya mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana tata cara menginput data SDGs pada aplikasi pendataan SDGs berbasis Android. Tentu kita masuk kepada aplikasi yang sudah terinstall di Androidnya kita dengan cara mengetuk aplikasinya, maka akan tampil seperti ini loading, dan inilah gambaran dashboardnya aplikasi pendataan SDGs. Untuk kali ini saya mencoba memberikan penjelasan tentang tata cara penginputan pada fitur survei desa. Survei desa ini sumber informasi atau datanya berasal dari hasil pencatatan kita atau pendataan kita pada kuesioner 1, dimana yang kuesioner 1 ini basisnya adalah tingkat desa. Kenapa? Karena pertanyaannya atau data-data yang dibutuhkan di situ berkaitan dengan persoalan pemerintahan dan kewilayahan desa. Bagaimana cara menginputnya? Kita masuk mengetuk survei desa. Survei desa. Maka untuk memulai aktivitas pendataan, terlebih dahulu rekan-rekan sekalian mengetuk setting pada kanan atas, ada fitur setting kanan atas ya. Ini penting karena dengan settingan ini kita akan diarahkan kepada wilayah lokasi pendataan. Kita dalam settingan ini tidak memasukkan, karena dia akan dengan sendirinya terbaca di mana lokasinya kita, karena pada saat menginput aplikasi SDGs itu, menginstal aplikasi SDGs itu, aplikasi meminta izin lokasi keberadaan Androidnya kita di mana. Makanya itu untuk kuesioner 1 ini dimulai dari foto balai desa. Jadi di sini kita akan memasukkan foto balai desa dengan cara klik pada kotaknya. Kita klik. Maka di sini kita akan diarahkan memasukkan foto desa yang sudah kita terlebih dahulu foto dengan menggunakan geotek, sehingga bisa terbaca titik koordinatnya. Ya, saya tidak memasukkan foto ini karena tidak ada foto yang ada di foto kantor desa yang ada di dalam Android saya. Tetapi teman-teman nanti sebelum mengisi ini hendaknya terlebih dahulu mengambil gambar kantor desa. Saya keluar saja. Nah, setelah itu kita mengisi email desa, web desa kalau ada, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Ini akun-akun media sosialnya desa. Bagi yang belum membuat, ya maka lebih baik dan akan lebih bagus jika semua data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi SDGs ini disediakan terlebih awal atau dibuat akun-akun
media sosialnya desa itu. Terus status pemerintahan desa, ini ada beberapa pilihan di situ. Status pemerintahan secara administratif itu apa? Apakah ia desa, kelurahan, kampung, nagari, atau gampong? Ya, kita pilih desa karena ini saya coba. Saya berada di Kecamatan Wonomulyo, Desa Wonobaru, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jumlah RW, status pemerintahan, jadi jumlah RW ini berapa jumlah dusunnya, ya, berapa jumlah, jumlah di dalam struktur administrasi desa itu ada desa, tingkatan desa, ada dusun, dan ada RW. Jadi di sini berapa RW, berarti di bawah jumlah RW yang ada di dusun diakumulasi semuanya berapa. Jumlah RT saya coba misalnya jumlah RW-nya taruhlah 3. Jumlah RT-nya jumlah RW 8, jumlah RT 3. Ada SK pendirian desa, pilihannya ya atau tidak. Ya, pasti semuanya ada, kita klik ya. Nomor SK pendirian desa, kita ketikkan di sini berapa nomor SK-nya, tahun berapa, dan tentu tentang pendirian desa tersebut. Apa ada peta desa? Ya, SK Bupati atau Gubernur tentang peta. Kalau di sini bukan pilihan, ini kita input. Ya, kalau ada diketikkan masuk nomor SK-nya, baik SK Bupati atau KI SK Gubernur berkaitan dengan peta administratif desa. Kemudian luas wilayah, ya, luas wilayahnya ini satuannya adalah hektar, ya, berapa hektar. Jadi data yang dibutuhkan di sini adalah hektarnya. Kemudian ini lokasi desa terletak di pulau. Sebutkan nama pulau. Ya, ini dalam penginputan, pisahkan tanda koma jika banyak. Lokasi desa terletak di pulau. Jadi kalau dia sebutkan nama pulau, pisahkan tanda koma jika banyak, berarti tersedia atau ada pulau-pulau yang ada di desa dan berapa banyak pulaunya. Maka itu diberikan tanda baca koma antara pulau 1 dengan pulau 2. Contoh, ada satu di desa di Kecamatan Binuang, Desa Tonyama misalnya. Di dalam desa itu terdapat beberapa pulau Batoa, pulau Jadi pemisahan antara pulau 1 dengan pulau 2 itu dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian topografi terluas wilayah. Dia topografi artinya permukaan tanah yang paling luas, ya, di desa itu seperti apa. Pilihannya ini ada lereng, puncak, lembah, dataran, pesisir, pantai. Jadi kita tinggal memilih luasan permukaan tanah yang paling luas di desa itu.
Kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Saya tidak menguraikan satu persatu karena ini hanya memberikan gambaran tata cara menginput pada aplikasi pendataan SDGs. Kuesioner 1 ini terdiri dari komponen data atau pertanyaan, beberapa komponen pertanyaannya. Yang tadi ini terkait dengan deskripsi lokasi, kemudian setelah deskripsi lokasi, komponen pertanyaan berikut adalah pemerintah desa. Dalam pemerintah desa ini beberapa yang harus dilengkapi datanya adalah mulai dari satu kepala desa. Kita klik itu kepala desa, maka nama pejabat. Saya contohkan di sini misalnya Pak, saya ada di Desa Banobaru melakukan ini misalnya pendataan, berarti nama kepala desa ternyata Upik SE. Jenis kelamin laki-laki, nicknya ya kita masukkan nicknya, nomor HP-nya kita masukkan, kemudian menjabat sebagai kepala desa sejak tahun berapa, berarti tahun pertama pengangkatannya. Kalau dia sudah 2 periode berarti periode pertamanya yang dihitung. Kalau sudah ini pemerintahan desa ini kita simpan, Oke. Nah, ini di bawah sudah terisi, cuman belum lengkap data-datanya karena belum ada upload atau belum diinput sejak kapan dia menjabat. Nah, andai kata sudah diisi semua, kita simpan, maka kita kembali ke atas jabatan. Karena kepala desa tadi sudah diinput, maka kita klik kembali ini. Kemudian kita pilih sekretaris desa. Nama pejabatnya siapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, nicknya, nomor HP-nya, menjabat sebagai sekdes sejak tahun berapa. Andai kata sudah diinput semua, kita simpan lagi, Nah, ini tidak bisa karena ini kita belum input namanya sehingga tidak bisa disimpan. Maka untuk tutorial ini kita isi saja dulu sembarang. Namanya Rahma. Oke, jenis kelamin perempuan. Oke. Andai kata sudah semua, maka kita simpan. Maka ini sudah ada di bawah. Rahma adalah selaku sekretaris desa. Tetapi data-data yang lainnya itu tidak bisa ditampilkan karena memang penginputannya tadi kosong. Andai kata sudah semua diinput, maka selanjutnya kita simpan. Kemudian setelah disimpan kembali lagi kepada jabatan. Ya. Jadi tadi pertama sudah kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian selanjutnya kita kembali ketuk jabatan ini untuk menginput data bendahara desa. Jadi begitu seterusnya sampai selesai pada jabatan jika ada pegawai desa itu. Jadi semua terkait dengan data-data pemerintahan desa itu diinput satu persatu masuk di dalam aplikasi. Nah, data ini tentu sudah tersedia di administrasi desa. Lanjut ke musyawarah pertanyaan berikut.
tadi kan pertama lokasi, komponen pertamanya lokasi, kemudian komponen berikut pemerintahan desa, kemudian musyawarah desa. Ya, saya tidak memberikan gambaran ini karena terkait dengan durasi. Kemudian ada juga komponen pertanyaan ternyata regulasi desa, kemudian APBD desa, kemudian aset desa, kemudian layanan yang tersedia di pemerintahan, ya, baik sarana maupun non sarana, kemudian kerjasama apa-apa saja yang telah dibangun oleh desa, kemudian lembaga kemasyarakatan apa-apa saja yang ada di desa, kemudian BUMDesnya, ya, nama BUMDesnya, kemudian emailnya, kemudian akun media sosialnya, dan seterusnya. Kemudian unit usaha BUMDes apa-apa saja, jika lebih dari satu disebutkan semua jenis usaha tersebut. Infrastruktur lainnya, nah ini infrastruktur lainnya, ini pertanyaannya lebih kepada sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke-nya ini tergantung yang ada di bawahnya. Satu, kantor camat, kantor bupati, kantor camat lain, ya, di tetangganya kantor bupati lain, itu semuanya dimasukkan. Posyandu jarak tempuh dari titik koordinat kantor desa ke layanan tersebut. Mungkin untuk pada tata cara penginputan kuesioner 1 ini kami anggap cukup ada gambarannya secara spesifik teknis. Nanti coba dilakukan sendiri, melihat komponen-komponen pertanyaan apa saja yang ada di masing-masing kuesioner 1 ini. Kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.